jalan gigi satu, kok nggak ngoper-ngoper gigi satunya. Tahu-tahu ngoper kasar sekali. Nggak usah kita cari gearbox baru, kita ubah manual saja. Boleh. Jadi YouTube, selamat datang di channel Om Mobi. Ya, pada video kali ini kami akan membahas, bukan mobil ini CJ7 kami yang lagi kami pakai ke kantor. Nah, kantor kami itu adalah bengkel kami juga, di mana tempat kami memperbaiki atau memodifikasi mobil-mobil kami. Nah, channel Motomobi itu menurut kami pertama kali mulai populer dikenal orang itu pada saat kami modifikasi Ayla kami menjadi kencang dengan cara dipasang turbo. Kemudian keluarlah kata-kata kami suka turbo. Nah, ini CJ-nya masih NA sayang. Kami tidak mau turbokan CJ ini. Ini karburator ribet. Nah, itu tenaganya berubah drastis. Horsepower-nya itu 2 kali lipat, torsinya itu 3 kali lipat. Ya, dari standarnya itu 2 horsepower kali 2, torsi secara Newton meter dikali 3. Kencang sekali. Kencang sekali. Tapi ya memang gini, masalah pada modifikasi performance tenaga mesin itu harus juga diimbangi sebenarnya dengan komponen lainnya. Yang paling utama adalah rem. Tapi tidak masalah. Ayla kami sudah dimodifikasi juga remnya, dibuat menjadi lebih pakem walaupun belum ABS. Rem belakangnya sudah kami ganti menjadi disc dari tromol dan performance remnya bagus. Nah, tapi ada banyak komponen lainnya. Ini contoh ya, Xenia V8. Xenia V8 itu tentu tenaganya, torsinya besar dari mesin V8, dan itu gearbox bawaannya mesinnya itu sampai ke belakang, sampai ke gardan, sampai ke roda itu diganti semua komponennya menjadi yang kuat menahan torsi yang besar. Kalau di Ayla dan Sigra turbo itu kami tidak ganti apa-apa, kami hanya menturbokan mesinnya. Di Ayla sudah diturunkan kompresinya agar tidak jebol, tapi komponen lainnya itu tidak diganti, yang diteruskan dari mesin ke roda, yaitu gearbox. Nah, Ayla dan Sigra kami gearboxnya itu adalah otomatis, seperti CJ ini otomatis konvensional, dan yang dulu pernah kami review kami bilangnya ini masih otomatis yang bodoh ya. Otomatis masih belum berteknologi tinggi, dan karena itu adalah mobil-mobil LCGC dan kebanyakan mobil murah tuh komponen diciptakan, dibuat, didesain sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan ya. Jadi Ayla kami otomatis gearboxnya didesain untuk mesin 3 silinder 1000 cc yang tenaganya hanya 60-an horsepower apa 70, 60-an ya kalau nggak salah. Kemudian Sigra automatic transmission diciptakan, didesain untuk mesin 4 silinder 1200 cc yang bertenaga nggak nyampe 100 horsepower. Tapi memang kalau gearbox itu hubungannya ke torsi ya, bukan ke horsepower. Jadi sudah berlangsung lama, sekitar 2 tahun apa setahun ya, Ayla turbo kami itu gearboxnya bunyi ya, sejak dinaikkan busnya untuk drag race waktu itu. Kemudian gearboxnya bunyi, ada bunyi tambahan, bunyi seperti apa ya, ngung ya, bunyi ngung di gearbox itu ngikutin suaranya, itu ngikutin RPM mesin ya. Intinya memang wajar lah ketika torsinya dikali 3, gearboxnya masih otomatis konvensional seperti itu yang didesain untuk torsi kecil, akan ada masalah. Yes, kami sudah memperkirakan akan ada masalah, dan masalah itu sudah terjadi. Tapi kami memutuskan untuk
perbaiki sekarang. Kenapa? Karena Jeep ini alhamdulillah sehat. Cherokee Turbo sudah jadi juga. Kami ada kendaraan untuk wira-wiri sehari-hari. Biasanya kami pakai 2 mobil tuh, Ayla dan Sigra. Kemudian Sigra itu ada masalah gearbox juga tiba-tiba. Sudah sampai. Enaknya kalau kantor itu ada bengkelnya, itu setiap hari kita ke kantor, setiap hari kita ke bengkel. Dan ada dia. Sigra. Ini dia Sigranya. Ini agak-agak sempit ya hari ini. Kenapa sempit? Ini motor siapa ini? Ini ada custom. Jadi ini mau diganti apa? Diganti cat. Oh, bagus ya. Copot bannya. Ya. Jadi ini pengumuman dulu. Ini Z900 ya. Kami coba ganti-ganti gaya. Fairingnya dicopot. Batok. Fairing dong. Nggak. Kalau fairing itu lebih cocok kalau kayak Harley gitu, fairing. Tapi kalau segini bukan fairing. Fairing? Iya. Ih, fairing juga namanya kan? Ya, cover lampu. Tapi pula kalau nggak pakai fairing itu kesek muternya. Apa ya? Iya, ini puter itu loh. Bearing. Ada. Tadi penjara. Emang gitu. Terus knalpotnya kami standarkan. Ya, kami mau apa ya? Ini stealth. Jadi kalau masuk gang pulang malam itu tidak mencurigakan. Tapi suara standar itu suara mesinnya jadi lebih berapa sih? Masih dingin. Ya. Tapi masih ada suaranya ya, maksudnya pakai knalpot standar itu bukan berarti terus jadi kayak... Tapi suaranya nggak keluar dari knalpot, suaranya suara mesin bener. Kalau duduknya di belakang sini kedengeran? Ya nggak begini juga ya, kita dengerin suara. Cuman maksudnya gini, kalau misalnya motor ini lewat, masih ketahuan, maksudnya bukan mesin yang lewat, motor yang suaranya merdu yang lewat. Oh iya, 4 silinder. Ya. Tapi pada video ini bukan membahas motor ini cuma intermezzo aja. Ya, karena ngelewatin motor ini ya. Ya, ngelewatin motor ini harus dibahas. 2 LCGC turbo kami sudah di markas. Ini Sigra. Tiba-tiba kemarin kami pakai ke mana ya? Oh, ke BSI. Ke BSI mau terima Katana Challenge. Jalan gigi 1, kok nggak ngoper-ngoper gigi satunya? Tahu-tahu, ngoper kasar sekali. Terus abis itu di tol RPM tinggi sekali. Coba dioper ketiga nggak ada perubahan. Ini gigi 3 doang, gigi 4-nya nggak ada. Hilang gigi 4-nya di tol. Terus telepon 6 turbo, ini gearbox kenapa? Ya udah, bawa ke bengkel, saya coba. Jadi ini Sigra Turbo mengalami kendala di transmisinya. Kemarin ada komplain katanya gearboxnya rusak. Akhirnya mobilnya nyampe ke bengkel, saya cobain dan memang iya. Saya coba gigi 1-nya panjang banget, habis itu masuk gigi dan ternyata itu langsung gigi 3. Jadi ini gigi 2-nya hilang. Sigra Turbo tiada 2-nya. Ternyata gigi 2-nya juga nggak ada. Ya, makanya kan kayak nggak pindah-pindah. Nggak pindah-pindah. Itu sebenarnya udah jatahnya gigi 2. Terus? Cuman karena ada problem nggak pindah, terus dia langsung ke gigi berikutnya. Oh gitu, gigi berikutnya nunggu RPM aja gitu, RPM pas dia masuk. Ya nunggu jatahnya, speednya nyampe. Makanya kita harus agak tinggi dari gigi 1-nya, speednya nyampe masuk 3. Iya. Nah ini problem-problem seperti ini, problem-problem yang biasanya normal di mobil-mobil yang udah tahun 90-an, 80-an, gearbox lama yang rusak. Oke. Susah ngomong ya, maksudnya kalau dibilang barang sekarang lebih jelek daripada barang dulu, saya kayaknya enggak juga. Jadi emang ya mungkin ini salah satu downside-nya dari modifikasi yang kita lakukan. Power dan tenaganya kan sudah boleh dibilang 2 kali lipat dengan standarnya. Udah gitu mobil ini banyak tangan. Banyak tangan? Ya kan? Oh, Rian lah yang pakai gitu. Iya, maksudnya saya mau nyampein itu sebenarnya cuman nggak enak, dia lagi megang kamera. Iya. Jadi banyak. Tapi ini cukup, maksudnya gini ya. Dibilang cepat rusak ya mungkin agak cepat ya. Cuman kalau dibilang
kenyang juga sih makanya. Enggak Ini juga ya? kilometernya berapa? Nggak tahu, nggak bisa dikontak karena lagi di... Oh, akinya dicopot? valve bodinya lagi dicopot. Jadi begitu kita kontak nanti errornya banyak, jangan. 25.000. Lebih lah. Gue pakai ke Jawa Timurnya 2 kali. Oh iya, banyak tangan termasuk dia. Dipinjam ke Jawa Timur. Terus dia menyerang saya, Pak. Oh, mau buang lempar batu sembunyi nggak ya? Iya. Ya itu Sembunyi kan tangan. emang udah naluri seorang manusia. Bela diri. Luar Ya, kota. jadi ceritanya begitulah. Jadi sekarang gearbox sudah diturunin. Ya, jadi kan ini kalau begini, berarti kan ada komponen yang tidak bekerja di dalam, yaitu gigi 2-nya. Komponennya itu kan banyak. Saya mau coba dari yang paling simpel dulu, kita turunin valve bodinya. Saya coba cek apakah ada kotoran di solenoid-solenoidnya. Ya. Coba dibersihin dulu, kita mau coba naikin. Kalau nggak sembuh juga, mendingan beli gearbox. Beli gearbox? Iya. Berapa duit? Murah lah. Enggak, tapi kan gini loh. Ini kerusakan seperti ini, mungkin nggak? Ini adalah problem yang akan dialami gearbox seekor Sigra sekitar 20 tahun lagi. Nggak bisa sama rusaknya. Belum tentu begini. Bisa ada yang gigi mundurnya duluan. Oh. Ya, terus udah gitu kan ini tergantung dari apa ya, maksudnya hari-harinya kita gimana gitu loh. Maksudnya banyak kena macet atau banyak long distance gitu kan. Karena kan ini mempengaruhi di temperatur resi transmisi. Kalau macet seharian berjam-jam itu kan karet-karet yang di dalam juga lebih cepat mengeras. Iya. Menua gitu loh. Nah, maksudnya ini kan dengan kita siksa lebih gearboxnya itu yang lifetime-nya tadi 20 tahun nih berubah menjadi tahun berapa nih mobil lupa. Ya jelas 2016. bisa ini 5 tahun saja. bisa jelas berkurang lifetime-nya. Iya, maksudnya lifetime kerusakannya ya belum tentu sama seperti ini juga Belum tentu nantinya. Belum sama. Iya. Dan di sini juga ada Ayla. Ayla sempat Udah duluan dia sebenarnya. sebenarnya duluan dia, cuma dia masih berfungsi normal. Ya. Cuma ada bunyi yang tambahan aja yang lucu. Ya. Ini tapi kalau masalah siksa-siksaan ya, lebih disiksa Ayla sebenarnya. Oh iya, setuju. Karena udah sempat turun drag race dan pas drag race itu kita set maksimal di 1 bar, turbonya itu sempat selip lagi ya pas drag race ya. Rian yang bawa kan? Iya. Gearboxnya di mana ini? Ini bolong kan? Nggak ada gearbox. Enggak, baru valve bodinya doang yang turun. Oh, valve body? Iya. Gearboxnya masih nempel? Masih. Sebentar, ditaruh di mana ya? Ini filter matic. Jadi pas kemarin saya turunin ya, ini kan bagian bawah nih. Minyak yang Ini di atasnya tangki? di dalam oil pan. Oh, di dalam oil pan? Oke. Ya. Jadi ini kerendam oli. Oli matic. Oke. Ini yang dari oil pan, ini yang masuk ke dalam gearbox. Ya. Diisep. Ini di sini udah banyak glitter. Oh, kayak itu, kayak buat cewek itu? Iya. Bling-bling? Ya, jadi ini kalau dijual mahal ya, bisa buat make up. Itu kalau glitternya terbuat dari platinum. Masih ada? Itu mengkilat-mengkilat. Tuh, lihat. Ya tapi ini sih kalau di sini sih ini karena udah sempat jatuh ya kemarin kotorannya, maksudnya ini agak normal sebenarnya buat gearbox matic nggak terlalu mengkhawatirkan lah. Magnetnya mana sih yang di pen itu? Itu bulat donat. Nih ya, nih automatic transmission oil pen. Jadi ini tuh ada magnet. Magnet itu fungsinya untuk menangkap serpihan-serpihan besi, rontokan-rontokannya biar nggak muter lagi. Oke, jadi ini namanya valve body. Netes. Nggak apa-apa. Ini namanya valve body, jadi pindah-pindah giginya, terus tekanannya yang ngatur dia nih. Saya juga nggak tahu ya di mobil ini buat fungsinya buat solenoid apa-apa karena ini sangat minim infonya. Kan tinggal minta Daihatsu. Tolong minta kan. Tinggal minta aja. Nah gitu. Jadi boleh dibilang ini otaknya komputer. Ada komputernya, ada itunya. Ada. Yang mengatur, oke? Nah, otaknya komputer, ini eksekutornya. Oh, yang ngebagi minyak ke sana, ke sini, ke sana, ke sini. Minyaknya larinya laut mana? Ya, ini portnya. Oh, ini lubang-lubang minyaknya, encerot-encerotnya. Masuk ke working komponennya dia nih. Gitu. Jadi mau gigi berapa? Tendang. Gigi berapa? Tendang. Ya, jadi valve body mobil zaman sekarang ini jauh lebih simpel ketimbang mobil zaman dulu.
Mobil zaman dulu tuh bukannya kayak yang Nggak ada kayak solenoidnya. jalur-jalur begitu. Iya, semuanya tuh pakai mechanical. Kalau ini elektronik. Iya, jadi sebenarnya lebih gampang dibetulin. Ini. Kalau yang model zaman sekarang. Nggak, ini jadi nonjok-nonjok gitu ya? Nggak, buka tutup valve. Oh, ada 5 valve sini. 1 2 3 4 5. 6. Ada yang fungsinya on off, ada yang biasanya ada yang regulating dia. Oh, bisa segede apa? Dutinya bisa ya dari 10 sampai 90%. Oh. Gitu ceritanya. Oke. Yang Sigra punya pakai gini juga? Ayla punya? Sama. Sama ya? Sama. Gearboxnya sama nggak antara dua ini? Kayaknya mungkin ada bedanya, saya juga nggak hafal ya. Kalau yang 1200 Ayla-nya sama. Ya mesinnya dia. Iya, makanya berhubung mesinnya KR 3 silinder beda. Gitu ceritanya. Jadi mau coba dicuci dulu, bukain dulu solenoidnya, kita cuci dulu. Oke. Kalau nggak berhasil baru. Nah, kalau gitu mumpung tangannya masih kotor, coba diangkat lagi. Angkat lagi, begini posisinya. Ya. Kita bikin thumbnail dulu. Jadi sempat ada komentar netizen di waktu itu video Cherokee Turbo, ya. Sudah diperhitungkan belum tuh komponen-komponen lainnya kalau misalnya dikasih tenaga lebih atau dimodifikasi gitu ya? Sudah jawabannya. Sudah. Dan kami sudah spare. Spare-nya bukan dalam bentuk parts tapi dalam bentuk uang. Jadi ini memang sudah di spare juga. Kecuali kalau spare-nya kepake, itu sering terjadi. Ya. Pakai toto motor bagus. Satu dan lain hal. Tapi yang penting kita spare di barang-barang yang bermanfaat. Ya pokoknya gini, apapun yang sudah kita modif, yang standar tadi bisa rusak. Ya kan. Kalau kita modif, berarti kan ada downside-nya udah pasti. Ada downside-nya. Iya. Yang Bung Fitra bilang turbo-turboan itu merusak. Iya, memang merusak lah. Tapi kan kesenangan kita meningkat. Iya udah kan. Yang penting di dalam takaran kita. Jadi misalnya kita punya mobil satu-satunya Ayla gini. Terus kita mau turboin, jangan. Ya kecuali itu kaki kita. Memang resikonya sudah ditanggung sendiri. Maksudnya konsekuensinya jangan sampai sialan nih gara-gara diturboin jadi rusak. Ya nggak boleh gitu. Ya intinya mobil ini mainan kita, ya mainan kita boleh oprek-oprek, cuma mesti penuh dengan perhitungan. Ini seperti ini sekarang, dua mobil kami gearboxnya rusak bersamaan, ya untung aja Cherokee Turbo sudah jadi, CJ lagi enak-enaknya, jadi bisa dipakai. Ya kan, kecuali kalau mungkin modifikasi eksterior kayak motor gini nggak kan masalah. Jadi mungkin ini ya, jadi kenapa ini bisa rusak? Gitu ya? Karena ini kan over istilahnya. Iya, kenapa torsi berlebihan pada gearbox itu bisa merusak? Iya, jadi misalnya nih, ini misal ya, si friction disc di dalamnya. Friction disc itu apa sih? Coba bahasa Indonesia. Koplingnya. Itu didesain untuk menahan sekian ratus Nm misalnya. Newton meter. Let's say 100. Ya. Karena ini kaitannya antara besi dengan kampas. Ya. Begesek ditekan dengan sebuah tekanan sekian kPa misalnya gitu ya. Nah, begitu dia dapat torsi yang lebih, mungkin tekanannya ini nggak cukup kuat untuk neken si plat koplingnya ini sampai dia berhenti. Ya. Jadi ada slip gitu. Oh, slipnya itu. Nah, di saat slipnya itu mungkin koplingnya rontok, rontokannya masuk ke karter, keisep filternya mampet, ada yang lolos masuk ke solenoidnya mampet, bisa begitu. As simple as that. Yes. Tapi tapi kopling-koplingnya udah pada rusak kalau sekarang ini. Bisa jadi, bisa juga enggak. Ya kan. Nah sekarang begini, kalau misalnya terus mesti gimana kalau misalnya kita mau double tenaganya atau itu ada yang jual shift kit, tapi baru di gear transmisi tertentu ya, nggak di semua transmisi. Jadi kopling-koplingnya diganti? Ada yang sampai kopling diganti, ada juga yang di valve bodinya itu ada yang naikin tekanan, line pressure-nya naik. Oh, tetap aja koplingnya jadi korbannya? Tapi tekanannya lebih kenceng. Oh, jadi slipnya lebih rendah. Ya. Ya, untuk informasi juga, untuk Anda yang belum tahu mungkin, automatic transmission juga pakai kopling. Iya. Ya, tapi koplingnya ada banyak. Banyak. Nah, ya kurang lebih gini, simpelnya koplingnya ada di setiap giginya. Ya. Pokoknya di setiap perpindahan gigi itu ada komponen yang bergerak dengan sendiri-sendiri. Ya. Nah, itu kopling yang nempel lepas, tempel lepas. Ada yang berupa piringan, ada yang berupa sabuk, brake band itu kan kopling juga sebenarnya. Beda sama DCT dual clutch. Nah, itu nanti ada penjelasan simpel tentang DCT ada di video Mercedes-Benz CLA 45S yang kami drift beneran.
Mister drifting beneran, orang pada nggak percaya masa? Gue juga nggak percaya sih. Kurang ajar. Hah? Terus Ayla, nah terima kasih untuk anda semua yang nonton sampai menit ini videonya. Ayla ini kami berpikir nggak usah gearboxnya tuh nggak usah dibetulin, kecuali kalau memang setelah dilihat kerusakannya minor ya, nggak apa-apa dibetulin aja. Tapi kalau misalnya agak major kerusakannya, nggak usah kita cari gearbox baru, kita ubah manual saja. Boleh. Hah? Ya. Ya, mesinnya nggak usah diapa-apain. Ini kami udah suka karakter torsi mesinnya ini, kurvanya enak. Kalau manual pasti enak sekali. Ya cuman agak susah ya, maksudnya kita Apa? nyari. Ini kan nggak cuman sekedar transmisi, Ya? ya kan? Ada pedal kopling, Oh ya? ada tongkat persneling, Oh, banyak beserta dengan tali-talinya. Oh, kebanyak ya? Iya. Mungkin ada Ayla dari anda yang dikampakin. Atau mau jadi Matic tapi rusak. Oh iya ya? Itu karena sama orang ya? Bener juga ya? Nah gini, sebenarnya ada ide. Kalau misalnya kita nggak ketemu gearboxnya atau komponen-komponen manual tuh nggak ketemu, itu kan ada Ailanya Om Gendut. Tuker aja gearboxnya. Terus punya dia? Pakai gearbox kita. Oh dia nggak pernah ngebut juga sih ya? Nggak pernah ngebut. Dia nggak akan sadar ada kerusakan itu. Bunyi-bunyian itu. Diam-diam. Dia nggak usah tahu dia. Bisa itu. Nah, ya tolong storykan kasih ke Om Gendut ya, jangan. Maksudnya jangan. Bukan kok tolong sih. Heran. Oke. Ini berapa lama ngerjain? Mudah-mudahan sih nanti bisa dicoba. Ya, ini nggak mau kita manualkan karena Sigra itu benar-benar mobil kaki. Ya. Kayaknya kalau manual capek. Dan enak sih. Enak. Ya, enak. Enak sekali. Sigra ini termasuk hasil karya yang bisa dibilang sempurna, kecuali untuk ke komponen-komponen yang dipaksakan. Ya, jadi waktu baru-barunya ya, Hmm? di turboin itu kan kita pakai ke Jawa Timur. Nggak kayak naik LCGC sebenarnya. Ya, Nyaman, terus ya nyaman. Ya, intinya ini kan perubahan. Kalau secara kaki-kaki nggak ada yang berubah, ya kecuali pakai velg gede, sama shockbreaker belakang dibikin gas, pakai gas aja. Sama remnya disk. Nah, remnya disk, empat-empatnya. Itu bikin feel remnya berbeda, feel setirnya hampir sama, suspensinya sedikit lebih keras, terus bodi udah ada peredaman tambahan. Ya, itu kemarin pas dari Bali, di Bali itu kan tiap hari nyetir ke Jang Kotak, terus nyetir ini tuh enak sekali, mewah rasanya, iya kan? Bertenaga, Iya. cukup luar biasa. Bung Fitra juga udah nyoba tuh. Jadi ini ada bunyi yang tidak lumrah, tidak biasa. Itu bunyinya dari ya itu dari gearbox. Semua masuk deh. Nah, netral. Ya. Ya itulah. Itu asalnya dari transmisi. Sebenarnya ini apa yang terjadi sih di dalamnya, kenapa bisa ada bunyi-bunyian begitu ya? Itu bunyi oil pump itu. Oil pump. Oh, tinggal ganti oil pump dong. Ya susah, mau nyari di mana barangnya. Bisa juga dari konverter bunyi, bisa. Ganti pempasannya? Nggak usah. Kenapa ya? Ini dicakar bencong. Kuat banget tuh bencong. Ya ini kalau ngecat abal-abal ya begini nih. Dempul isinya. Barangkali pemirsa ada yang punya bengkel cat bisa murah-murah. Nggak bisa ngecat sendiri. Hah? Boleh? Di mana? Jangan di sini. Ya itu makanya. Koren mobil lain. Oke, jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Motomobil, Mobil dan West Mobil apabila belum, berikut dengan tombol lonceng share video ini ke seluruh dunia melalui sosial media Anda, dan jangan lupa follow sosial media Motomobil dan Om Turbo. Mudah-mudahan kedua LCGC Turbo kami lekas sembuh ya, jangan kelamaan ngerjain ya. Iya, tenang aja. Terus barang-barang manual ini ya, kalau ada Ayla yang mau dikampakin kali, Oh iya, barang-barang manualnya boleh. Boleh juga. Ya. Terima kasih telah menonton.